Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? Oke semuanya, ketemu lagi sama tunggu. Kayak ada yang kurang ya? Nah, ini baru benar. Oke, kita mulai dulu perkenalannya. Assalamualaikum. Masih kurang ternyata. Ada yang nggak beres nih. Belum SOP. Ingat, kita harus SOP. Oke. Nah, ini. Kayaknya kita biar lebih terlihat profesional ya, kita pakai jas dulu. Nah, ini baru keren nih. Kan kita profesional kan? Oke, sekarang udah enak kita mulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novan Biu. Saya akan berbicara tentang komunikasi untuk kesehatan mental. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih komunikasi dan apa itu kesehatan mental? Komunikasi adalah sebuah tindakan atau kegiatan penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dengan tujuan untuk persamaan persepsi atau membawa sebuah perubahan. Gue berangkat dulu ya. Kamu mau kemana? Kuliah lah. Oh iya, hati-hati ya. Iya. Oke. Itu adalah sebuah komunikasi untuk penyamaan persepsi, yaitu kita sama-sama akhirnya tahu ternyata teman saya mau kuliah gitu. Ada kunci gua nggak? Kunci. Oh, ini kunci. Oke, thank you. Oke, tadi Ya. baca yang benar lu. Oke, siap. Nah, itu adalah contoh komunikasi membawa sebuah perubahan, yaitu dari dia yang nggak tahu kunci di mana berkomunikasi dengan saya, akhirnya dia tahu kuncinya di mana. Kesehatan mental adalah ketika kondisi batin berada di titik tentram dan damai, ketika seorang individu dapat mengetahui potensi dirinya dan juga apa kekurangannya. Lalu apa hubungannya antara komunikasi dan kesehatan mental? Hubungan dari komunikasi dengan kesehatan mental adalah komunikasi sebagai salah satu sarana atau cara untuk kita mencapai kesehatan mental itu sendiri. Seperti yang tadi dijelaskan, kesehatan mental adalah titik di mana kita sebagai individu merasa tentram dan tenang. Nah, bagaimana sih caranya agar komunikasi ini bisa mencapai titik kesehatan mental? Ya, dengan cara kita dapat menceritakan apa yang kita rasakan, mau itu perasaan sedih atau perasaan senang kepada teman, keluarga, atau orang asing sekalipun. Gak ada salahnya kok untuk bercerita. Karena ketika rasa sedih itu kita pendam, kita simpan untuk sendiri, itu akan menimbulkan penyakit mental yang bernama depresi. Depresi ini sangat bahaya loh teman-teman. Mengutip data estimasi kesehatan global dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2021 sebanyak 6.544 warga Indonesia di seluruh usia menjadi korban bunuh diri akibat depresi. Kita dapat mencegah atau mengurangi kemungkinan depresi yang mengakibatkan bunuh diri dengan menceritakan dan mencurahkan isi hati kita agar hati kita dapat merasa lebih ringan, lebih tentram, atau setidaknya mungkin teman yang kalian buat curhat dapat memberikan solusi. Lalu bagaimana sih dampak kalau misalnya komunikasi kita buruk kepada kesehatan mental? Ya, dampak dari komunikasi yang buruk kepada kesehatan mental itu kembali lagi ke depresi. Kalau kalian mau tahu contoh komunikasi yang buruk seperti apa, ya
seperti ini. Ini adalah contoh dari komunikasi yang buruk, dimana ketika ada orang yang ingin mencurahkan keresahannya atau mungkin kekurangannya, itu malah dibully, dihujat, dan dihina. Komentar-komentar seperti ini di sosial media itu sangat merusak teman-teman. Menurut data dari survei, bahwa Indonesia menjadi netizen paling tidak beradab se-Asia Tenggara. Nah, dari itu juga banyak sekali warga-warga Indonesia yang sedang mencurahkan isi hatinya di sosial media, malah tidak menemukan ketenangan. Dan akhirnya mereka ada yang sampai bunuh diri. Bukankah ini miris? Bukankah ini ironis? Dari omongan yang awalnya hanya sekedar bercanda atau komunikasi yang sangat buruk, itu menimbulkan penyakit mental dan akhirnya kematian. Bagaimana sih cara kita menangani jika ada yang terkena depresi? Ya, kita kembali lagi seperti tema kita, bahwa komunikasi untuk kesehatan mental, yaitu untuk mengurangi depresi itu dengan memperbanyak komunikasi dengan orang yang terkena depresi, atau mungkin kalian sendiri yang terkena depresi. Itu mulai mencurahkan, ajak mereka ngobrol, biarkan mereka menceritakan bagaimana perasaan mereka agar itu semua tidak terpendam begitu saja. Dan diharapkannya ketika semua perasaan yang terpendam itu sudah keluar atau sudah diungkapkan, maka perasaan tenang akan muncul secara perlahan dan mengurangi rasa depresi itu. Semoga dengan adanya video ini, saya berharap dan sangat berharap dapat mengurangi depresi di sekitar kita. Dengan banyaknya komunikasi, dengan lancarnya komunikasi, dan mengurangi komunikasi yang buruk seperti contoh tadi, netizen-netizen Indonesia. Ya mungkin sekian aja nih dari saya. Tiada gading yang tak retak. Begitu juga saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ngomong Apa? Guys, jadi sekarang aku mau dikasih parfum sama Fadil. Wow, nantikan ya. Biar kamera lu kayak grafik pembunuhan beracun. Pembunuhan Brazil. Kamu tahu nggak? Sebenarnya aku mau membunuh Brazil. Goblok. Oke guys. Gak pakai lama, suka kamu, ku tunggu sayang. Kamu bilang I love you.